Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minal kurbi wal mihan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil gummah alladhi jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ayuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi alladhi ya'wi ilaihi man ittaqah wa la ya'zubu alaihi idraku man asah. Wa uhaddirukumul ghaflata anil amril mudil, fa innakum matlubun wal matlubu awla bil wajal, wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bi tashihil amal. Farahimallahu imra'an akhaza fi islahi zatihi tayaqquza li yaumi ma'adih. Qala ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin, as'adakumullah. Di mimbar yang mulia ini Al-Khatib Al-Fakir berwasiat untuk diri khatib sendiri, untuk seluruh jamaah umat muslim yang dimuliakan Allah, agar senantiasa sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita, sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, takwa adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada zat yang maha mulia, wal amalu bitanzil, mengamalkan segala bentuk yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, waridho bil qalil, ridho ikhlas akan segala sesuatu yang menjadi ketentuannya meskipun itu sedikit, wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa juga berorientasi pada sebuah persiapan, sebuah usaha mencari bekal untuk menyongsong hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliau kita mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam arus kehidupan yang begitu cepat bergerak seperti saat ini, harta seringkali dipandang sebagai simbol kesuksesan. Seakan keberhasilan seseorang hanya diukur dari seberapa banyak materi yang ia miliki, padahal ukuran sejati kemuliaan manusia, ukuran sejati keberkahan manusia tidak terletak hanya pada tumpukan kekayaan, melainkan pada integritas setiap individu, manfaat dan nilai-nilai kebaikan yang selalu ia usahakan untuk hadir bagi semesta alam. Karenanya Islam memberikan sudut pandang yang luhur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa keberkahan hidup, kemuliaan hidup,
kualitas hidup seseorang tidak terletak hanya sekedar pada jumlah harta, jabatan dan kekuasaan, akan tetapi terletak pada cara pandang seseorang untuk memanfaatkan semuanya. Suatu ketika misalnya Rasulullah SAW berbicara kepada salah satu sahabatnya, Hakim bin Hizam, tentang cara menyikapi harta dengan bijak. Singkat cerita, Rasulullah menyampaikan, "Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala, sungguh harta ini, hadiratun hulwah, adalah sesuatu yang lezat, sesuatu yang manis. Faman akhudahu bisakhwati nafsihi, maka barang siapa yang mendapatkan harta, mencari harta, bisakhwati nafsihi, dengan motivasi untuk kedermawanan dirinya, burika lahu fihi, Allah akan memberikan keberkahan baginya. Lalu faman akhudahu, barang siapa yang mencari harta, mendapatkan harta dengan cara menghalalkan berbagai macam cara, bi isyrafi nafsihi, dengan niatan agar dirinya memiliki kelebihan, bi isyrafi nafsihi, dengan alasan agar dirinya menjadi orang yang berkuasa, falam yubarak lahu fihi, maka harta tersebut tidak akan sama sekali diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut, kata Rasulullah, kalladzi ya'kulu wa la yashba, seperti orang yang sering makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Lantas bagaimana ya Rasulullah kita sebagai muslim memiliki cara pandang terhadap harta? Islam mengajarkan melalui lisan Rasulullah SAW. Dalam pembicaraannya Rasul melanjutkan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas tentu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengajarkan kita bahwa harta memang menarik, tetapi bisa menjerumuskan jika dikejar dengan nafsu. Kepuasan sejati bukanlah ketika kita memiliki banyak harta, melainkan ketika kita mampu memanfaatkannya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Hidup yang tenang justru ditemukan saat seorang muslim mampu menjadi aktor tangan di atas, berkontribusi untuk maslahat sosial, yakni pihak yang mampu menolong, bukan yang selalu menadahkan tangan. Masyarul muslimin rahimakumullah, saya sebagai khatib teringat dengan yang pernah disampaikan oleh seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauzi, terlepas dari pikiran-pikiran beliau yang kontroversi. Dalam karyanya Miftahu Daris Sa'adah, beliau membuat perbandingan yang sungguh menarik antara harta dan ilmu. Bagi beliau, ilmu adalah kekayaan sejati yang membawa ketenangan dan kebahagiaan abadi. Sementara harta kerap kali menghadirkan ujian dan kebingungan yang maha dahsyat. Ia menyebutkan beberapa poin penting yang membedakan keduanya. Pertama, orang yang kaya harta seringkali dihadapkan pada ujian berbagi. Jika ia menutup pintu kebaikan, orang kaya akan dianggap pelit. Tapi jika ia gemar memberi, ia akan tak mungkin memenuhi semua harapan orang. Berbeda dengan ilmu. Semakin ilmu dibagikan, justru semakin bermanfaat, justru semakin bertambah nilai kebaikannya. Seperti api yang menyulut api lain, ilmu yang diajarkan akan melahirkan cahaya yang lebih luas tanpa mengurangi milik pemiliknya. Selanjutnya, seringkali harta membawa beban, sementara ilmu mendapatkan atau mendatangkan ketenangan. Mengumpulkan harta membuat seseorang diuji dalam 3 hal. Yang pertama, proses mendapatkannya. Yang kedua, seringkali orang yang memiliki harta sering diuji dengan rasa cemas menjaganya dan kesedihan saat kehilangan harta tersebut. Namun ilmu yang kita miliki tidaklah demikian. Ia tidak pernah usang. Ilmu tak pernah lekang oleh waktu, tidak membuat resah pemiliknya, dan justru memberikan ketentraman hati. Selanjutnya, Ibnu Qayyim al-Jauzi juga menyampaikan perbedaan harta dan ilmu.
bahwa keterikatan pada harta membuat seseorang berat menghadapi kematian, takut akan kematian. Ia takut berpisah dengan kenikmatan dunia. Sebaliknya orang yang memiliki kelimpahan ilmu, orang yang memiliki ilmu yang banyak, maka ia akan senang menyambut kematian, karena kematian adalah sejatinya pertemuan dengan Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berilmu lebih ikhlas memandang dunia hanya sebagai persinggahan dan merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, harta bisa menjadi ujian seseorang, memperlambat perjalanannya ke akhirat. Sementara ilmu justru memudahkan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin besar pula kesadarannya untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dari uraian di atas, Islam bukan berarti anti dengan kekuasaan. Islam bukan berarti anti dengan kekayaan. Justru dalam suatu kesempatan Rasul menyampaikan al-mu'minu al-qawi afdal au khairun minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat itu jauh lebih utama, jauh lebih mulia daripada mukmin yang lemah. Akan tetapi Islam memberikan cara pandang yang luhur. Kita harus kaya, kita harus berdikari, kita harus mampu, akan tetapi sikap yang sederhana. Ibnu Qayyim juga menyampaikan bahwa jelas sekali harta dan ilmu sama-sama punya maslahat, akan tetapi memiliki peran yang berbeda. Islam tidak melarang kita memiliki harta yang banyak, bahkan mendorong umatnya untuk semangat bekerja, mendorong umatnya untuk semangat mencari rezeki, dan mencela umatnya bagi yang bermalas-malasan. Namun kita perlu ingat, kerja kita, jabatan kita, harta kita harus kita pandang hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Karena tujuan diciptakannya kita hanyalah untuk beribadah, sujud kepada Allah. Maka harta yang kita miliki hari ini hanyalah sarana, bukan tujuan hidup. Yang lebih utama adalah menjadikan harta kita itu sebagai alat untuk kita semangat beribadah dan menebar kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak kita adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihat, akan tetapi ada sesuatu yang baik dan kekal yang bisa menemani kita di akhirat kelak. Adalah apa? Amal-amal kebajikan yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua jauh lebih baik untuk kita jadikan sebagai harapan dan tujuan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, seorang muslim harus mampu menempatkan nikmat anugerah baik berupa harta dan jabatan sebagai posisi yang tepat, pada posisi yang tepat, pada posisi yang bermartabat. Harta bukan untuk dipuja, melainkan untuk dimanfaatkan sebagai sarana menolong umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ukhuwah Islamiyah, lebih-lebih ukhuwah al-insaniyah, saudara dalam sekemanusiaan. Tentu marilah sama-sama kita bangun kesadaran bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, melainkan dari seberapa luas manfaat yang mengalir dari tangan kita dan seberapa besar jejak kebaikan yang kita tinggalkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal qur'ani wal ayati dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin 'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Waf'alul khairat, kerjakan segala bentuk kebaikan. Wajtanibu anis sayyi'at, hindari segala bentuk keburukan. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih faqala qawlan kariman wa lam yazal qailan aliman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍallahu ma'anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man khadala al muslimin waj'al baldatana hadhihi baldatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya Allah ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hadha haluna ya Allah la yakhfa alayk. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkari wal baghi wasyufal mukhtalifata wasyada'ib wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min budanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma akrim hadhihi al ummah bi jamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa fadlihi yazidkum wa lidzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la